Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Aprinaleko. Kali ini saya akan membahas 5 step atau 5 langkah untuk memaksimalkan performa PC gaming. Tapi sebelumnya, mari kita simak iklan berikut. Rakit PC jutaan, Windows-nya belum activate. Rugi dong. Beli key ori-nya juga bosku. Kunjungi scdkey.com, link di deskripsi. Selalu ada diskon spesial untuk semua produk. Misalnya di sini Windows 10 Pro OEM Key Global. Klik Buy Now. Masukkan kode promosi KO25. Sekarang harganya turun menjadi $16,84. Klik Submit Order. Pembayaran bisa menggunakan kredit card, PayPal, hingga GoPay. Setelah pembayaran selesai, key akan dikirim ke email Anda. Cari di Windows Activation. Masukkan key-nya. Nah, sekarang pastinya lebih nyaman dan Anda bisa menikmati lebih banyak fitur Windows. Kode diskon tadi juga bisa digunakan untuk produk lain, misalnya Office 2019 di sini yang awalnya $67,79 menjadi $50,84 saja. PC udah ganteng begini, masa Windows-nya masih crack? Oke, pada tutorial kali ini, 1 dari 5 stepnya itu khusus untuk CPU atau prosesor AMD ya, karena kebetulan juga itu yang saya punyai di sini. Kemudian di sini ada RAM 2x8GB 2666 MHz, XMP sudah diaktifkan. Untuk teman-teman yang pemula yang rakit PC RAM DDR4 ke atas, jangan lupa aktifkan XMP pada BIOS atau UEFI-nya ya, karena bakalan rugi banget kalau RAM-nya 3200 tapi cuma jalan di 2666 atau bahkan 2133 ya. Kemudian di sini juga ada VGA yang cukup kentang, ada GTX 750 dari Furion. Untuk memaksimalkan performa dari VGA ini juga bisa kita lakukan repasta atau ganti pasta, terutama untuk VGA yang dibeli bekas atau sudah berumur, atau mungkin teman-teman punya pasta yang kualitas tinggi, nah itu silahkan diganti pastanya. Sekarang sebelum memulai tutorial yang saya berikan, kita buat dulu restore point untuk Windows. Ini berguna sebagai backup. Kalau misalnya settingan-settingan yang dibuat nantinya kurang cocok atau nggak stabil pada PC Anda. Caranya ketik saja create restore point di search Windows, ubah protection local disk C atau sistem ke on, alokasikan di space usage-nya sebesar 3 atau 4 GB, kemudian klik create. Beri saja nama backup plus tanggal atau sesuka hati. Jika proses selesai, close dan klik OK. Dan kini kita menuju step-step untuk memaksimalkan performa PC. Yang pertama ada update Windows. Yes, update Windows ini wajib banget terutama untuk user Windows 11 atau Windows 11 ya. Karena update Windows berfungsi untuk menggantikan atau update fitur-fitur yang telah usang dan meminimalisir bug-bug yang terdapat pada versi sebelumnya. Untuk pengguna setia Windows 10 seperti saya, jika terdapat opsi upgrade ke Windows 11 itu bisa di-skip ya. Nah, di sini ada beberapa update yang diberikan yang kelihatannya cukup fungsional. Setelah semua selesai, tinggal klik Restart Now. Step kedua, update chipset driver. Chipset itu berfungsi sebagai penjembatan pengatur aliran data dan komunikasi antara komponen-komponen di Mobo, CPU, RAM, penyimpanan, peripheral lainnya ya. Chipset pada Mobo itu biasanya dinamai A, H, B, Z, X, kemudian diikuti angka-angka tertentu begitu ya. Semakin tinggi kasta dari chipset tersebut, semakin banyak fitur yang dimilikinya. Untuk update chipset ini paling mudahnya bisa Anda download di situs Mobo yang digunakan. Misalnya di sini saya memakai ASRock A320M HDV. Kita ketik saja di Google. Ini dia. Kita beralih ke tab support atau download, pilih Windows yang digunakan dan download chipset driver. Update chipset ini juga berfungsi untuk menggantikan atau update fitur-fitur yang telah usang dan meminimalisir bug-bug pada fungsional motherboard yang berkaitan dengan komponen-komponen yang terpasang pada Mobo. Step ketiga ada power option. Kita menuju ke control panel, ketik power option, pilih power option-nya, maka akan muncul choose or customize a power plan. Defaultnya adalah balance ya. Nah, di sini kita akan ubah ke high performance. Jika tidak ada, coba cek pada show additional plans, pindahkan ke high performance dan tinggal close saja. Step keempat ada Ryzen Master. Ini adalah software overclocking CPU gratisan dari AMD ya. Di sini ada dua pilihan download, yaitu Ryzen 2000 dan di bawahnya atau Ryzen 3000 dan di atasnya. Sesuaikan dengan CPU atau prosesor yang digunakan, download dan install. Di sini juga membutuhkan Microsoft Visual terbaru ya. Download saja dan next. Nah, settingan di Ryzen Master ini banyak sekali ya, tapi kita gunakan yang simple saja. Kita menuju ke Game Mode dan aktifkan Precision Boost Overdrive. Fitur ini memungkinkan prosesor untuk jalan di clock speed dan voltase yang lebih tinggi
OC main aman lah istilahnya ya. Namun sayangnya di sini Ryzen 5 2600 atau mungkin Mobonya ya, yaitu A320M, tidak support untuk AMD PBO ini. Jadi kita skip saja. Untuk teman-teman yang bisa aktifkan fitur ini, pilih opsi Apply and Test untuk memastikan OC berjalan dengan stabil. Step kelima ada MSI Afterburner. Ini adalah software gratisan yang dikembangkan oleh MSI, namun bisa dipakai di hampir semua jenis VGA yang beredar di pasaran saat ini. Oke, kita download saja. Setelah selesai, install next. Setelah Afterburner selesai, akan muncul pop-up install Riva Tuner. Ini berfungsi untuk performance monitoring ya. Kemudian kita perlu download satu software lagi sebagai add-on ya, yaitu MSI Combustor. Combustor ini mirip-mirip Furmark, tapi lebih terintegrasi ke Afterburner ya, dimana kita bisa pantau langsung secara real time hasil acak-acak settingan atau overclock VGA-nya. Oke, setelah semua instalasi selesai, buka Afterburner. Kalau teman-teman ingin tema seperti di video, bisa pergi dulu ke setting, pilih user interface, skinnya pilih MSI Gaming Z, scalingnya 130% atau sesuka selera. Oh iya, pada tab general, start with Windows dan start minimize wajib dicentang agar settingan langsung jalan saat PC hidup. Langsung saja kita jalankan Combustor. Dan pertama setting fan speed. Kita hilangkan auto dan ganti ke 70% sampai 100%. Biasanya fan VGA gak bakalan sampai berputar di atas 70% RPM walaupun full load. Jadi kita set manual saja. Kalau misalnya gak masalah dengan noise fan-nya, silahkan di set di 80% ke atas guys. Jangan lupa klik apply. Beralih ke atas, power limit 100%, time limit 90 derajat, core clock, ini kecepatan GPU-nya ya, ini kita tes secara bertahap. Untuk VGA kentang, misal GTX 750 ini, atau RX 460 sampai 1050 Ti, kita up perlahan plus 20 dan kelipatannya. Untuk VGA yang mid-end ke atas, boleh up perlahan plus 40 MHz dan kelipatannya. Jangan lupa klik apply. Untuk setiap penambahan clock yang Anda berikan, pantau Combustor selama 1-2 menit. Jika tetap berjalan dan tidak terjadi crash atau black screen sementara, artinya settingan masih aman. Tiap VGA bakalan berbeda kemampuan OC-nya ya, jadi sesuaikan saja berapa penambahan clock yang sesuai dan paling stabil untuk masing-masing VGA. Selanjutnya ke memory clock, VGA kentang tambahkan 50, kemudian 50 lagi sampai crash. Untuk VGA lumayan bisa tambah 100, kemudian coba 200, 300. Setiap penambahan jangan lupa klik apply dan pantau Combustor selama 1-2 menit. Oh ya, jika terjadi crash atau black screen ya, Combustor bakalan ke close dan semua settingan akan kembali terreset ke default ya, walaupun pada MSI Afterburner masih tertulis angka-angka yang kita setting, tapi itu semua sudah kembali ke default sebenarnya. Jadi kita ulang lagi setting dan jangan lupa klik apply lagi. Nah, dengan VGA Furion GTX 752GB ini, dapatkan angka OC stabil di plus 150 MHz untuk core clock dan plus 100 MHz untuk memory clock. Sayang sekali VGA ini bukan VGA yang overclockable banget ya, jadi kita setel overclock ringan saja dan kita bermain aman ya. Lalu setelah penerapan 5 step tadi, apakah terjadi peningkatan performa terutama di gaming? Mari kita cek. Pertama ada Unigine Heaven, di mana terjadi kenaikan rata-rata FPS sebesar 9 angka, skor naik 220 poin. Lanjut ke gaming, pertama GTA 5 settingan normal 1080p. Di sini kita lihat selisih core clock dan memory clock tepat sesuai dengan settingan, yaitu 150 MHz untuk core clock dan 100 MHz untuk memory clock. Dengan OC ringan tersebut didapatkan performa yang sangat stabil dan FPS bertambah sekitar 10-15 FPS. Menariknya di sini dengan penambahan clock serta FPS, daya hanya naik 2 watt saja dan suhu relatif sama. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, jika GTA 5 tadi CPU bound, SOOTR ini GPU bound. Pada settingan medium preset 1080p, peningkatan performa atau FPS terbilang mirip dengan GTA 5, di mana penambahan daya sebesar 3 watt, suhu relatif sama, FPS meningkat sebesar 2 FPS, atau sekitar 8 hingga 12% peningkatan performa. Selanjutnya kita lihat perbandingan statistik pada hardware monitor. Suhu minimal VGA naik dari 34 ke 37, tapi suhu maksimal justru VGA yang di OC lebih adem 1 derajat. Bisa dipastikan ini karena fan yang berputar 90% RPM terus ya.
Kemudian grafik dan memory clock juga terpantau naik kurang lebih sama dengan settingan yang kita terapkan. Lalu daya, menurut pantauan HW Monitor, kenaikan justru hanya 1 watt saja jika kita berpatok pada daya maksimal. Sedangkan menurut pantauan wattmeter, sebelum dan sesudah OC berbeda sekitar 2 watt saja. Oke teman-teman, jadi itu adalah 5 step atau 5 cara untuk meningkatkan performa PC gaming, walaupun faedahnya kurang kelihatan di sini ya. Sangat disayangkan sekali karena hardware kita terbatas dan kurang overclockable ya. Sekian saja konten kali ini, semoga bermanfaat dan memberi inspirasi. Silahkan dipraktekkan atau mungkin ditambahkan lagi metode yang lain. Dan jangan lupa share hasilnya di kolom komentar. Berapa peningkatan performa yang Anda dapatkan? Jika ada pertanyaan juga boleh dituliskan. Dan sekian saja konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya.